Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini kembali bertemu dengan saya di dalam renungan pagi GSC Aswad. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan memberikan satu tema, yaitu ada kasih di rumah Bapakku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ada kasih di rumah Bapakku. Kita baca di dalam Kolose 3 ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sejak semula Allah membentuk suatu lembaga keluarga di mana kasih yang dijalin antar anggota keluarga adalah gambaran hubungan kasih antara Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, keluarga yang dibangun atas dasar kasih yang tulus membuat sebuah keluarga saling terikat secara rohani, saling terikat secara rohani dan semakin bersatu menuju ke arah kesempurnaan. Nah, jadi segala sesuatu yang dilakukan jika tidak didasari atas kasih tidak akan ada manfaatnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kasih memiliki kuasa untuk mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, beberapa minggu ini, Bapak Gembala masih membahas tentang anak yang terhilang. Kisah si bungsu, Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana kisah si bungsu ini, Bapak Ibu Saudara? Kita semua tahu bahwa si bungsu ini mengalami sesuatu yang kurang baik dalam hidupnya setelah dia pergi meninggalkan rumah daripada bapaknya. Rumah yang penuh kasih itu, Bapak Ibu Saudara. Si bungsu ini mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan dia pergi meninggalkan rumah bapaknya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, ketika dia meninggalkan rumah bapaknya yang penuh kasih tadi, dia pergi di kota yang jauh, katanya begitu. Dan dia menghabiskan apa yang dia dapat, apa yang dia inginkan itu di sana. Ketika mengalami suatu kelaparan yang dahsyat, bahkan si bungsu ini mengalami sesuatu yang mau makan aja susah gitu kira-kira. Mengalami suatu kemelaratan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, dari situlah si bungsu ini sadar, eling kepada apa saudara? Kepada rumah bapaknya yang penuh kasih itu. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Si bungsu ini memutuskan untuk kembali, memutuskan untuk pulang ke rumah bapaknya yang penuh kasih itu. Dan kenapa si bungsu ini sadar dan eling sehingga memutuskan untuk pulang ke rumah bapaknya? Karena dia tahu bukti bahwa di rumah bapaknya penuh kasih, bahwa adalah orang-orang upahannya. Orang-orang upahan itu tidak mengalami suatu kelaparan yang seperti saya alami, kira-kira begitu. Yang si bungsu alami, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang upahan itu bahkan berlimpah-limpah makanannya. Saya di sini kelaparan katanya. Di sini saya mau mati. Di Lukas 15:17 jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Sehingga si bungsu ini memutuskan untuk pulang ke rumah Bapa yang penuh dengan kasih. Yang penuh dengan makanan yang luar biasa. Bahkan orang-orang upahannya pun tidak kekurangan. Kita tahu saudara, masalah makanan ini adalah
kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sehingga si bungsu ini teringat, oh ya, rumah Bapakku masih ada kasih di sana. Karena dia tahu setelah dia pergi meninggalkan rumah bapaknya, dia tidak menikmati kasih yang seperti yang dia dapat di rumah bapaknya. Walaupun mungkin waktu berfoya-foya menghabiskan hartanya, banyak orang yang mendekat dan lain sebagainya. Tetapi kasih itu bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kasih adalah menutupi segala pelanggaran. Dan terbukti ketika si bungsu ini pulang, Bapak Ibu Saudara, dia diterima dengan baik. Ya, diterima bukan sebagai orang upahan, tetapi sebagai anak, Bapak Ibu Saudara. Memiliki hak yang sama dengan anaknya yang sulung, Bapak Ibu Saudara. Dalam artian haknya dikembalikan kembali, Bapak Ibu Saudara, kepada si bungsu ini. Diberikan cincin, diberikan sepatu, diberikan jubah, bahkan dipestain. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Inilah kasih yang luar biasa. Kasih yang menutupi pelanggaran, Bapak Ibu Saudara. Si bapaknya ini tidak mengingat lagi pelanggaran-pelanggaran daripada si bungsu, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah gambaran Allah kepada kita sebagai anak-anaknya. Luar biasa. Bahkan ketika terjadi iri hati, terjadi konflik di dalam rumahnya, si sulung tidak terima, ngiri, kira-kira begitu. Tetapi kasih kembali berperan dengan luar biasa. Dia menutupi semuanya itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Rumah itu seperti yang dikatakan tadi ya, kuasa kasih, yaitu apa? Mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara, luar biasa kasih daripada Tuhan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan rumah tangga kita? Adakah kasih Tuhan yang mengikat, yang mempersatukan, dan apa? Menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari daripada kisah ini, mari kita teladani, kita terima, kita praktekkan bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Sehingga keluarga kita dimenangkan dan diberkati. Bapak Ibu Saudara, biarlah renungan yang singkat ini menjadi berkat buat kita semua pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas semua berkat, damai, sejahtera, sukacitamu yang luar biasa pada pagi hari ini. Karena kami boleh mendapatkan suatu berkat yang luar biasa, bagaimana kami harus menghidupi kasih di dalam kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami. Sehingga kasih itu Tuhan benar-benar mempersatukan, mengikat, mempersatukan, dan menuju kesempurnaan seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Anak-Mu mengucap syukuran berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.